semoga senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi dengan Ibu Eri. Halo, hai. Dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, nanti kita akan memasuki bab 3 dengan tema yaitu peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Nah, nanti kita akan bahas 2 tema sekaligus di dalam bab 3 ini. Namun sebelumnya, agar tetap semangat, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu akan belajar bersama. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu agar kami dapat memahami apa yang disampaikan kepada kami. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, setelah berdoa seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan membahas 2 materi di bab 3. Namun sebelumnya Ibu akan jelaskan gambaran materi di bab 3 ini. Nah, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh, dipelajari, dan juga dikuasai. Setiap orang sebagai manusia secara terus-menerus dipanggil untuk mengembangkan diri sepanjang hidupnya. Nah, seseorang itu dalam berkembang, dia memerlukan dukungan atau bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang dapat membantu dia untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, kita akan masuk ke tema yang pertama, yaitu tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, kalau berbicara tentang keluarga ya, pasti semua anak-anak tahu ya. Misalnya keluarga itu ada keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, pasti semua anak-anak yang ada di kelas 7 ini menganggap bahwa keluarga adalah sosok yang sangat penting yang membantu dalam perkembangan hidup seseorang. Nah, keluarga seperti yang dikatakan bahwa harta yang paling terindah di dalam hidup manusia. Namun saat sekarang seringkali anak-anak tidak lagi merasakan kehadiran nyata orang tua saat mencari teman untuk berbagi. Terkadang saat ini anak-anak itu kurang mendapatkan sosok orang tua di dalam hidup mereka. Saat mencari pendamping untuk mencari solusi, ataupun saat kehilangan harapan karena mengalami kegagalan. Orang tua dengan kesibukannya sendiri tidak lagi hadir sebagai pendidik, pengajar, dan teladan bagi anak-anaknya. Jadi karena kesibukan orang tua, jadi hubungan antara anak dan orang tua itu menjadi renggang. Nah, anak tidak merasakan lagi adanya kehangatan dalam keluarga. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, sehingga orang tidak lagi terdorong untuk senantiasa kembali ke rumah setelah semua aktivitas di luar rumahnya selesai. Bahkan kadang-kadang rumah justru diperlakukan seperti penginapan.
untuk tidur saja. Nah, pulang ke rumah identik dengan beristirahat dan dari kepenatan aktivitas sepanjang hari atau tidur. Jadi baik itu orang tua atau anak-anak tidak lagi menganggap bahwa rumah ini tempat berkumpul keluarga, melainkan hanya sebagai penginapan untuk melepas lelah. Bahkan anak-anak sekalian mungkin seringkali melihat ya, di dalam satu rumah bagaimana ibu asik dengan handphonenya, gadgetnya, ayah juga, dan begitu juga anak-anak ya. Atau di meja makan tidak ada lagi cerita-cerita soal bagaimana keseharian mereka, namun mereka sibuk dengan apa? Dengan handphone mereka. Nah, hal-hal demikianlah yang dapat merusak keharmonisan dalam keluarga. Anak tidak lagi mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Kenyataan yang demikian sangat berbeda dengan gambaran keluarga yang ditampilkan oleh sebuah sinetron di televisi beberapa tahun yang lalu, yang melukiskan bahwa keluarga itu sangat berharga ya. Jadi berbeda kenyataan dengan yang kita saksikan di televisi. Nah, gambaran dinamika kehidupan keluarga dengan seluruh kehangatan kiranya bukan hanya menjadi harapan pasangan suami istri yang membangun bahtera keluarga, melainkan juga anak-anak sebagai buah cinta mereka. Nah, para remaja yang sangat membutuhkan keluarga yang harmonis, yang mendukung mereka untuk perkembangan diri. Jadi, anak-anak itu tidak hanya membutuhkan materi ya, materi, tetapi mereka juga membutuhkan kasih sayang, dukungan. Itu yang mereka butuhkan dari orang tua. Namun terkadang orang tua salah mengartikan. Yang orang tua pikirkan bahwa yang terpenting adalah materi, masa depan anaknya agar menjadi lebih baik, tetapi tidak melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anaknya, seperti cinta, kasih sayang, dukungan. Itu yang mereka butuhkan oleh anak-anak. Nah, jadi untuk itu seringkali kita lihat bagaimana anak yang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan anak yang sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya masih ada dan masih lengkap ya. Nah, terkadang anak-anak memberontak ya, misalnya dengan mengikuti pergaulan bebas, dengan bandel, bolos sekolah. Itu bukan karena mereka ingin merusak diri mereka, tetapi mereka ingin mendapat perhatian yang lebih dari kedua orang tua mereka. Untuk itu, para orang tua harusnya menyadari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak mereka dan apa yang tidak dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Agar apa? Agar anaknya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Para anak-anak juga harus menyayangi kedua orang tuanya, harus menghormati kedua orang tuanya. Nah, banyak sekali pesan dalam kitab suci itu mengajak untuk anak-anak menghormati kedua orang tuanya. Supaya apa? Supaya panjang umurmu, yaitu supaya kamu beroleh keselamatan. Dengan kamu menghormati orang tuamu, mencintai orang tuamu, patuh terhadap orang tuamu, kamu akan apa? Beroleh keselamatan. Nah, itu yang disampaikan oleh para bapak bangsa Israel, kemudian oleh Santo Paulus ya dalam pesannya, agar apa? Agar menghormati kedua orang tuamu. Nah, supaya lanjut umurmu di tanah yang telah dijanjikan. Nah,
Itu dapat kalian lihat di Kitab Amsal bab 4 ayat 1 sampai 13. Nah, kemudian di Keluaran bab 20 ayat 12. Nah, kalian bisa baca sendiri bagaimana pesan kitab suci tentang hal menghormati kedua orang tuamu. Pesan dari materi yang pertama ini adalah dengan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku, semoga semuanya dapat menyadari dan menghargai bahwa keluarga itu sangat penting ya, sangat berharga untuk apa? Untuk perkembangan pribadi seseorang. Nah, tanpa keluarga seseorang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berkembang. Nah, keluarga adalah nomor satu untuk apa? Untuk menjadikan pribadi seseorang itu menjadi lebih baik. Nah, oke, kita lanjut lagi. Semoga masih semangat. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang peran sekolah bagi perkembangan diriku. Nah, mungkin anak-anak semua di kelas 7 ini semuanya sekolah, ya pastilah ya. Nah, bagaimana peran sekolah bagi perkembanganku itu sangat penting juga. Nah, sekolah membantu orang tua untuk apa? Untuk mengembangkan pribadi seseorang menjadi lebih baik. Nah, tidak hanya dalam hal intelektual, namun juga dalam hal kepribadian manusia. Nah, di sekolah itu programnya semuanya tersusun ya, materi-materinya, misalnya contoh pelajaran agama. Nah, kita harus bisa menyesuaikan materinya. Yang pertama tentang manusia sebagai citra Allah, kemudian sampai hari ini yaitu tentang peran keluarga, kemudian peran sekolah. Jadi kita bisa mengikuti, karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh sekolah itu tersusun dengan rapi ya. Sekolah bisa membantu para orang tua untuk membentuk kepribadian diri seseorang dan juga untuk apa? Menambah pengetahuan seseorang. Nah, untuk itu anak-anak semua harus apa? Harus sekolah, harus rajin sekolah, tidak boleh bolos, tidak boleh melawan guru, apalagi pada saat ini musimnya pandemi COVID-19. Jadi banyak orang yang tidak seberuntung Anda yang bisa sekolah. Jadi Anda yang bisa sekolah, gunakan waktu yang ada sekarang ini untuk apa? Untuk menambah pengetahuan Anda. Jadi di materi yang kedua ini tidak panjang lebar, intinya adalah karena Anda berkesempatan untuk sekolah, masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa sekolah. Anda harus apa? Harus rajin. Harus hargai orang tua Anda yang bersusah payah menyekolahkan Anda. Kenapa? Karena sekolah ini membentuk intelektual dan kepribadian Anda. Nah, jadi intinya adalah keluarga dan sekolah itu sangat berperan penting bagi perkembangan diri kita. Nah, kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa sekolah. Nah, kita lihat orang-orang sukses di luar sana. Kenapa? Karena mereka juga sekolah, mereka belajar. Nah, untuk itu ingat seperti yang Ibu katakan, harus rajin sekolah. Nah, melalui materi ini semoga dapat menambah pengetahuan Anda dan juga dapat menguatkan iman Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, tetap rajin belajar, jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Nah, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Semoga apa yang kami pelajari ini dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa.
Bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.